Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Rizky Darmawan dan kali ini saya akan melakukan presentasi video mengenai tugas akhir saya yang berjudul tentang perancangan sistem path planning pada autonomous vehicle dengan algoritma Rapidly Exploring Random Tree atau RRT dan metode optimisasi. Calon pembimbing dosen pembimbing saya Pak Suyanto dan Pak Wafi. Nah, ini ada beberapa outline yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, teori penunjang, dan metode penelitian. Nah, hal yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengambil topik tugas akhir ini. Yang pertama adalah mengenai autonomous vehicle. Apa itu autonomous vehicle? Jadi, autonomous vehicle adalah sebuah kendaraan yang dimana kendaraan itu dapat mengesense atau mengetahui keadaan lingkungannya tanpa harus dilakukan oleh campur tangan manusia. Jadi mobil ini dia bisa mengetahui keadaan di sekitarnya tanpa harus manusia itu melakukan input data ke dalam mobilnya. Nah, mobil autonomous ini itu didesain untuk bagaimana caranya supaya campur tangan manusia itu tidak ada sama sekali ataupun hanya beberapa persen, mungkin sekitar 80 atau 75% saja, di mana desainer itu berupaya supaya mobil itu dapat beroperasi sendiri. Nah, ini salah satu contoh penerapan kendaraan otomatis. Ini sebenarnya bukan kendaraan, tapi ini adalah sebuah alat delivery atau antar jemput makanan atau barang ya. Ini di Inggris namanya Starship Technologies ini. Jadi dia akan mengantarkan barang ke destinasi pemesannya yang sudah memesan itu. Nah, ini mobil ini itu hanya berjalan di blok-blok pinggir jalan, jadi path-nya atau jalannya aja itu di sekitar trotoar atau pedestrian, bukan di jalan raya yang ada mobilnya itu. Nah, lalu dalam autonomous car atau mobil tanpa awak itu ada beberapa aspek, memang sangat banyak sekali. Ada localization, ada mapping, ada apa namanya sensing juga gitu. Jadi sangat terdapat banyak komponen yang harus dimiliki oleh sebuah mobil otomatis. Nah, dalam tugas akhir saya ini saya berfokus kepada trajectory planning atau istilahnya path planning juga sama, yaitu sebuah perencanaan yang dilakukan oleh mobil otomatis supaya nanti dia dari tujuan awal dari titik awal ke tujuannya itu dia mendapatkan jalan yang aman, optimal, dan ekonomis secara bahan bakar sehingga jalan yang ditempuh oleh mobil itu adalah jalan yang optimal. Nah, ini juga berkaitan dengan kenyamanan penumpang dan tadi ya segi ekonomis bahan bakar. Makanya saya meneliti mengenai metode path planning ini. Nah, rumusan masalahnya cukup sederhana, yaitu yang pertama bagaimana cara merancang sistem path planning pada autonomous vehicle atau autonomous car, dan bagaimana merancang sistem optimisasi untuk menghasilkan planning yang optimal. Nah, jadi ini ada dua langkah. Yang pertama planningnya dulu. Jadi algoritma planningnya tuh bekerjanya seperti apa. Nah, nanti setelah algoritma itu sudah selesai bekerja dari titik A ke titik B, dilakukan langkah kedua yaitu optimisasi.
optimisasi dilakukan supaya nanti jarak dari titik awal ke titik akhir itu optimal, jadi tidak terpatah-patah seperti itu. Nah, makanya nanti ada kurva atau lengkungan-lengkungan seperti jalannya itu akan menjadi lengkung gitu ya, berbelok-belok, bukannya terpatah-patah. Nah, tujuan penelitian ini saya ya seperti menjawab tadi perumusan masalahnya, merancang trajectory planning, dan bagaimana optimisasinya diimplementasikan. Nah, batasan masalahnya itu yang pertama model yang dilakukan itu gerak lateral, jadi hanya di sumbu X dan sumbu Y. Ya, asumsi kita kan kalau di mobil dalam keadaan sehari-hari kan kita hanya maju, mundur, kanan dan kiri, jadi hanya 2 dimensi ya. Dan yang kedua, simulasi yang digunakan menggunakan MATLAB. Karena dengan MATLAB itu saya bisa menjelaskan bagaimana aspek-aspek matematis yang dimiliki oleh sebuah mobil ini, baik dari segi constraint, bagaimana secara optimisasinya, dan profil geraknya. Lalu pad yang didesain berdasarkan desain simulasi. Jadi keadaan lingkungannya itu nanti berdasarkan desain dari pembuat, di mana itu saya. Nah, tinjauan pustakanya ada beberapa, memang sangat banyak, kurang lebih ada 13 pustaka, namun yang menjadi pustaka utama itu adalah berikut. Yang pertama, Real-Time Trajectory Planning for Autonomous Urban Driving. Nah, ini menjelaskan mengenai trajectory planning secara real-time pada sebuah autonomous car. Nah, ini dijelaskan ada beberapa algoritma dan framework-nya. Jadi framework itu seperti sistemnya itu seperti apa, terdiri dari sensing, radar, dan lain-lain. Nah, kemudian algoritma untuk trajectory planning-nya sendiri apa, banyak, ada RRT, ada Dijkstra, ada lagi menggunakan MPC juga ada. Dan verification-nya ini verifikasinya, jadi hasilnya, result dari simulasi yang dijelaskan. Lalu yang kedua adalah making better drive an autonomous journey on a historic road. Jadi ini mobil Mercedes-Benz S500. Jadi ini mereka melakukan eksperimen mobil Mercy itu, kita kan tahu mobil Mercy itu mobil mewah, mobil yang biasa digunakan pejabat, dan mereka mencoba untuk menerapkan kendali otomatis pada Mercy ini. Nah, yang terakhir adalah path planning for autonomous vehicle in unknown semi-structured environments. Jadi path planning pada AV di lingkungan yang belum diketahui seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada sensing dan segala macamnya karena environment ini unknown, belum diketahui. Lalu teori penunjang yang saya gunakan, ini beberapa penjelasannya dari framework-nya, sistemnya. Nah, jadi saya jelaskan tadi kan terdapat banyak aspek yang ada di autonomous vehicle. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu dia menangkap keadaan lingkungan yang sebelah kiri atas ini. Kemudian ada perception system dan localization system. Nah, jadi perception system itu kalau sensor yang ini dia mengecek radar GPS ya, digital map dari peta digital. Perception system itu dia berupa kamera. Jadi dia akan mendetek landmarking atau tanda jalan dan objek-objek di sekitarnya. Nah, lalu ada localization system, itu jadi dia GPS, vehicle position and pose. Nah, itu nanti apakah dengan satelit gitu ya, atau dengan menggunakan radar itu bisa. Jadi localization itu di mana posisi mobil relatif terhadap koordinat. Nah, lalu nanti ada task planning dan global road planning. Nah, yang biru ini planningnya. Nah,
bagian yang saya lakukan penelitian adalah di trajectory planning yang berwarna kuning ini. Nanti di trajectory ini juga ada kontrol, tapi saya tidak menggunakan kontrol karena hanya melakukan algoritma simulasinya saja. Nah, nanti kalau misalnya diberikan kontrol, itu ada aktuatornya sebelah sini. Nah, yang ini HMI, Human Machine Interface. Nah, jadi nanti ini seperti HUD ya, jadi informasi-informasi yang disampaikan mesin ke manusia. Nanti kalau misalnya ada error atau apa, dilakukan override dengan manusianya itu supaya error itu bisa diatasi. Nah, lalu ini model matematis, model fisis dari gerak lateral sebuah autonomous vehicle yang saya simulasikan. Jadi ada ya dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Ini kalau mobilnya seperti ini, apa namanya? Ini X, ini Y dan theta. Nah, theta ini adalah sudut setir. Nah, di sini ada 3 ya, X, Y dan theta. Nah, theta ini adalah sudut dan KP ini adalah apa namanya? Setir ya. Jadi sudut setir yang KP ini. Theta itu sudut menil dan KP ini sudut setir. Nah, ini ada R, ini radiusnya ketika dia berbelok itu seberapa radiusnya. Nah, tetanya ini dia berapa derajat ya ke sini. Ego frame itu mobilnya, L itu panjang wheelbase, dan ini ada X0, ada Y0. Jadi posisi dia awal. Seperti itu. Nah, ini pad-nya yang warna merah. Dia akan berjalan mengikuti pad ini. Lalu ini ada metode yang saya lakukan sebagai dasar saya, yaitu bagaimana optimisasi untuk apa namanya autonomous vehicle, pengurangan lengkungan pada reference pad untuk mendapatkan trajektori optimal. Nah, jadi nanti ini ada reference, lalu nanti ada pad yang sudah dioptimisasi, bagaimana dia mengoptimisasi jalan dan tikungan atau lengkungan yang dilewati itu dia semakin kecil. Nah, jadi yang warna merah ini dia lengkungannya lebih kecil daripada referensi yang warna hitam di tengah ini. Nah, lalu ini pad smoothing setelah misalnya algoritma itu berjalan, nah nanti dilakukan smoothing atau jalannya itu dihaluskan. Jadi gerak mobil seperti yang saya bilang tidak terpatah-patah. Nah, ini startnya, yang ini start, yang sini goal, yang merah ini merupakan algoritma yang pertama, lalu yang biru ini setelah dilakukan smoothing. Jadi dia berbentuk kurva yang halus gitu ya. Nah, kurva optimisasi ini membutuhkan sebuah constraint ya. Nah, ini contoh dari constraint yang model matematis optimisasi, yang ini di sebelah bawah ini. Lalu metode penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama studi literatur, lalu identifikasi masalah, lalu pemodelan matematisnya, nah lalu pembuatan simulasi keadaan jalan, lalu pembuatan penggunaan ya, ini saya salah, penggunaan algoritma RRT tadi, lalu simulasi di MATLAB-nya, lalu trajektorinya apakah sudah sesuai pad. Kalau sudah ya kita lanjut langsung ke analisis data, lalu kesimpulan dan saran, lalu penyusunan laporan tugas akhir dan selesai. Nah, lalu ini merupakan rencana jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah studi literatur. Nah, nanti didapatkan informasi mengenai penelitian tadi, identifikasi masalah, pemodelan matematis trajektori, algoritma, simulasi, dan kemudian analisa data dan kesimpulan. Nah, analisa data ini nanti dari MATLAB ya, dari MATLAB. Lalu
nanti kesimpulannya itu menjawab pertanyaan bagaimana optimisasi dan bagaimana algoritmanya berjalan. Nah, daftar pustaka ini tadi ada 13, nanti saya akan lampirkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.